Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sebagai dewa Chu Xingyun, Raja Naga Hitam Neraka berbagi Yuanshen yang sama dengan Chu Xingyun pada saat ini. Dengan cara ini, hukum 5 elemen yang dituangkan ke dalam tubuh Hell Black Dragon King disuntikkan ke Yuanshen milik Chu Xingyun. Pada saat yang sama menerima kekuatan aturan 5 elemen, Chu Xingyun sangat senang bahwa dia tidak bisa menahan tawa dari langit. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menguasai kekuatan 5 elemen secara bersamaan. Di dunia kuno, Zulong menguasai kekuatan air di antara 5 elemen. Apa yang Tuan Feng Zhu adalah kekuatan api di antara 5 elemen. Bahkan Zulong dan Zhu Feng hanya bisa menguasai satu energi atribut, apalagi makhluk lain. Adapun kata-kata di atas Zulong dan Zhu Feng, itu sudah tidak ada lagi. Jika sesuatu harus dikatakan, itu adalah surga. Chu Xingyun berbeda. Dengan bantuan Zulong, Chu Xingyun membuka langit dan bumi ini dengan membuka manik-manik langit, membelah manik-manik bumi, membuat manik-manik kimia, dan manik-manik yang tak terbatas. Di satu dunia, ada satu set 5 elemen. Meskipun dunia Aquamarine kecil, yang disebut Sparrow kecil, tetapi memiliki semua organ internal. Meskipun kekuatan hukum sangat lemah, ada beberapa di dunia lama dan dunia biru air. Sejak langit dan bumi lahir, jadi, di seluruh dunia, belum ada makhluk yang dilahirkan. Bahkan Zulong dan Zhu Feng dari dunia Aquamarine belum mulai hamil. Oleh karena itu, pada titik ini, Chu Xingyun datang ke dunia kuno yang terabaikan dengan cara-cara yang terampil. Meta ilahi Raja Naga 4 Laut, yaitu pengalih perhatian, bertindak sebagai 4 naga laut. 4 aturan emas yang awalnya digunakan untuk menyingkat dan memelihara 4 Raja Naga Laut diserap oleh Raja Naga Hitam Pusat. Akibatnya, Chu Xingyun menjadi biksu pertama yang memiliki aturan 5 elemen pada saat yang sama. Tentu saja, memiliki aturan 5 elemen berbeda dengan mempelajari aturan 5 elemen dan menerapkan aturan 5 elemen. Setiap beku manusia, memiliki atributnya sendiri. Tetapi memiliki atribut dan menggunakan kekuatan atribut adalah hal yang sangat berbeda. Dengan mengambil Sui Liuxiang sebagai contoh, dia terlahir sebagai beku dengan sifat air. Namun, hanya melalui pembelajaran dan latihanlah Sui Liuxiang dapat secara bertahap mempelajari dan menguasai hukum atribut air dan keterampilan menggunakan serangkaian hukum atribut air. Pada saat ini, meskipun Chu Xingyun memiliki aturan 5 elemen pada saat yang sama, dia masih harus belajar dan berlatih sebelum dia bisa menerapkannya. Untungnya, Chu Xingyun terganggu, tetapi dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuknya. Setelah Chu Xingyun benar-benar menguasai aturan 5 elemen campurannya, arai magnetik dapat terus ditingkatkan. Tentu saja, hal-hal ini, untuk saat ini, Chu Xingyun tidak bisa berpikir terlalu jauh. Lagi pula, makanan harus dimakan sedikit demi sedikit, dan segala sesuatunya harus dilakukan satu persatu. Untuk Chu Xingyun, Raja Naga Hitam Neraka, serta aturan 5 elemen, hanya meletakkan dasar untuk masa depan. Adapun saat ini, hal yang paling penting bagi Chu Xingyun adalah membantu perlombaan naga melawan perlombaan setan. Bagaimanapun, pada saat yang sama klan naga mati dan bukan budak, Chu Xingyun harus meninggalkan api yang cukup untuk klan naga. Waktu terus berlalu hari demi hari. Chu Xingyun terus-menerus menyerap 5 elemen di dunia biru. Di sisi lain, gencatan senjata iblis naga akhirnya berakhir sepenuhnya. Pertempuran antara naga dan iblis akhirnya dimulai lagi. Setelah 100.000 tahun persiapan, kekuatan klan naga dan klan iblis telah berlipat ganda. Begitu perang dimulai, ia memasuki fase yang sengit. Di dalam seluruh tubuh perang, air laut berwarna merah dengan darah ternoda dan membentang ratusan juta mil. Bahkan awan di langit diwarnai merah darah. Di antara pertempuran sengit, Force Dragon Kings dapat menggunakan peta meraj untuk mengetahui pergerakan ras iblis kapan saja. Oleh karena itu, meskipun situasi pertempuran sangat ketat dalam perang lokal, klan naga telah berulang kali bertarung, dan terus memenangkan satu demi satu. Perlu disebutkan bahwa pada saat ini, dengan gangguan dari 4 Raja Naga Laut, telah sepenuhnya disempurnakan, dan Raja Naga 4 Laut belum merasakan keberadaan 4 gangguan tersebut. Namun, setelah Meraj Dragon Zuzu disempurnakan oleh Heavenly Dao, ia telah menjadi harta dari Heavenly Dao, tidak hanya fungsinya tidak berkurang, tetapi telah menjadi semakin kuat. Pada saat ini, meskipun tidak ada lagi gangguan dari 4 Raja Naga Laut di Meraj Dragon Zuzu, tidak ada neraka naga hitam yang terkondensasi oleh ilusi nyata. Namun, melalui kunci yang diberikan oleh Chu Xingyun ke Force Dragon Kings, mereka dapat menjelajahi sesuka hati dan menggunakan semua fungsi peta Meraj. Pada saat ini, bagian dalam Meraj Dragon Zuzu telah disempurnakan menjadi dunia hantu. Setiap rumput dan pohon di seluruh dunia adalah hidup, tidak berbeda dari dunia liar dalam kenyataan.
Dengan eksplorasi 30 juta pelapor Mirage, banyak informasi ditambahkan setiap hari. Dengan berlalunya waktu, Raja Naga Empat Laut terkejut menemukan bahwa peta Mirage ini menjadi semakin dibesar-besarkan dan semakin kuat. Banyak rumah yang semula tidak bisa diakses kini bisa dimasuki, yang terlalu dibesar-besarkan. Keluarga Mirage dapat menyingkat manik-manik Fata Morgana. Yang disebut manik-manik leluhur naga Fata Morgana sebenarnya adalah nenek moyang naga dewa, manik-manik Fata Morgana kental. Selama Fata Morgana itu terkubur di sudut tersembunyi ruangan, semua yang ada di ruangan itu bisa ditonton kapan saja. Yang paling penting, manik-manik Fata Morgana, di permukaan, tidak berbeda dengan kerikil biasa. Kalaupun ditemukan, tidak ada yang akan memikirkannya, hanya untuk dibersihkan sebagai kerikil. Meskipun tidak ada suara di dunia di mana pantong Dragon Ball mengembun, tetapi melalui bentuk dan ekspresi mulut, itu benar-benar dapat menilai apa yang dibicarakan pihak lain. Naga memiliki bahasa umum dari naga. Yaosu juga memiliki bahasa umum Yaosu. Karena itu, secara umum, meski hanya bisa dilihat tetapi tidak didengarkan, itu sudah cukup. Selain itu, apa yang membuat Force Dragon Kings paling bahagia adalah bahwa melalui peta Mirage, mereka sudah bisa memberikan beberapa perintah. Jika mereka ingin mendapatkan informasi dan intelijen dari lokasi tertentu, selama perintah diberikan, itu akan segera tersedia. Terutama di Kamtokai dari klan Iblis, dalam banyak akun besar, mereka diam-diam dipasang oleh klan Mirian. Ketika Chu Xingyun akhirnya mempelajari aturan 5 elemen, meringkas 5 elemen Yuanshan dan menerobos level peta Mirage bahkan mengembangkan fungsi suara terbaru. Menurut mulut setan, Mirage World akan secara otomatis menafsirkan mulut dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa naga. Dengan cara ini, ketika para jenderal klan iblis berkumpul di akun besar dan mengadakan pertemuan militer, keempat naga laut berdiri di samping mereka, mengawasi dengan mata dingin dan mendengarkan dengan telinga mereka. Setiap gerakan klan iblis, setiap penyebaran strategis, setiap perintah tempur diumumkan di depan empat naga laut. Jika Anda masih kalah dengan cara ini, maka keempat Raja Naga Laut tidak memiliki wajah untuk melihat Bapak Laut Cina Timur. Saat ini, klan naga dominan, dan laut adalah penghalang. Setiap gerakan klan iblis terkendali, jadi klan naga dapat digambarkan sebagai kisah sukses tak terkalahkan. Untuk sementara, di dalam Dragon City, itu dapat digambarkan sebagai tawa, bernyanyi dan menari. Semua orang naga merasa lega. Bagaimana klan iblis, lawan klan naga kita yang hebat. Dengan kemenangan naga kemenangan, para ningrat naga di kota naga tiba-tiba santai. Semangat itu tegang selama hampir 100.000 tahun, dan sekarang, mereka akhirnya bisa berhenti khawatir, takut, dan khawatir. Anda tahu, orang-orang yang berkumpul di kota naga adalah semua orang dengan identitas paling banyak, paling kuat dan paling status di antara empat lautan. Pilih secara acak, yaitu gorengan tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Menurut petunjuk yang ada, sesuai dengan situasi pertempuran yang sebenarnya, semua bangsawan tahu bahwa naga tidak perlu khawatir. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, klan naga hanya akan mundur ke laut paling dalam, dan keamanan benar-benar terjamin. Tiba-tiba, di dalam seluruh Dragon City, itu dapat digambarkan sebagai menyanyi dan menari, dan jamuan makan. Mereka yang benar-benar tahu bahwa suku naga telah dipaksa putus asa hanya menemukan 9 orang ke segala arah. 9 orang ini tidak lain adalah Chu Xingyun, 4 Raja Naga Laut, dan 4 Raksasa Biro Intelijen Naga. Situasi yang dihadapi oleh ras naga sebenarnya sangat jelas bagi ras iblis. Dari perspektif klan iblis, setengah naga darah setan itu, tetapi klan naga lebih merindukan. Selama bertahun-tahun, untuk menarik setengah setan darah naga ini, klan iblis telah memberikan banyak manfaat. Selama ini, klan iblis itu hampir sama dengan nenek moyang mereka, memberi penghormatan kepada setengah naga darah setan ini. Dan setengah setan darah naga itu juga sangat bangga karena mereka memiliki darah Shenlong. Mulai sekarang, iblis itu sebenarnya takut. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, setelah setengah naga darah naga ditransfer ke klan naga, maka perang ini tidak perlu dilawan sama sekali. Kemenangan haruslah klan naga. Oleh karena itu, dalam perang naga dan iblis, klan iblis dan klan naga, yang paling penting adalah darah setengah setan naga itu. Apa yang perlu dilakukan klan iblis adalah untuk menghancurkan klan naga sepenuhnya sebelum klan naga menarik kembali setengah setan naga darah. 4 Raja Naga Laut dari klan naga juga telah menyadarinya di bawah pencerahan Chu Xingyun. Jika Anda ingin memenangkan kemenangan terakhir, Anda harus menggambar cukup setengah naga darah setan sebelum benar-benar dikalahkan oleh klan iblis. Setengah darah naga setan itu sendiri adalah keberadaan setengah setan setengah naga. Meskipun untuk saat ini, mereka belum memainkan peran absolut. Namun, ketika naga dan perang iblis berlanjut, pentingnya setengah naga darah setan akan disorot sedikit. Sangat disayangkan bahwa situasi ini, meskipun semua orang menyadarinya, tidak bisa mengatakannya. Jika tidak, begitu berita bocor dan klan iblis dalam keadaan siaga, maka pekerjaan Chu Xingyun selanjutnya dalam mengoordinasi dan mengumpulkan mungkin sulit. Melihat bahwa klan naga akan memasuki jalan buntu, generasi muda klan naga ada di sana, tetapi sangat marah dan cemas.
Tetapi tidak peduli seberapa marah atau mendesaknya, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Seringkali, dunia mabuk dan saya bangun sendiri, tetapi sebenarnya itu bukan pengalaman yang baik. Perasaan tidak mampu berbicara dan tidak mampu berbicara benar-benar terlalu menyakitkan. Untuk melumpuhkan klan iblis dan menutupi tindakan yang akan dimulai oleh Chun Xingyun, hal semacam ini tidak hanya tidak bisa dihentikan, tetapi juga didorong. Bahkan 4 raksasa Biro Cinta Naga, serta Chu Xingyun, pemimpin Biro Cinta Naga, harus secara pribadi berpartisipasi di dalamnya, bersenang-senang dengan orang-orang, dan merayakan klan. Anda harus tahu bahwa Biro Intelijen Naga adalah organisasi tertinggi yang bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen oleh Naga. Oleh karena itu, ketika keempat raksasa Biro Cinta Naga dan pemimpin Biro Cinta Naga begitu kendur dan lumpuh, cukup untuk menunjukkan bahwa seluruh klan naga telah membengkak dan tidak dapat melihat masa depan. Menghadapi tugas yang dipercayakan oleh Raja Empat Laut, Chu Xingyun tersenyum pahit selain senyum pahitnya. Awalnya, hal seperti itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi sebagai Raja Naga kelima dari klan naga dan pemimpin naga tersembunyi, Chu Xingyun harus berada di klan naga dan memiliki identitas publik. Bahkan jika Anda dapat bertemu dengan 4 Raja Naga Laut kapan saja, itu tidak akan terlalu tiba-tiba, hanya posisi pemimpin dari situasi naga yang baru saja didirikan. Untuk menyembunyikan mata klan iblis, tindakan ini sebenarnya tidak memerlukan Chu Xingyun, tetapi pemimpin Biro Cinta Naga untuk berpartisipasi. Tapi dengan putus asa, identitas Chu Xingyun di sisi baiknya adalah pemimpin Biro Cinta Naga. Sebenarnya, Biro Longqing tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Dari awal hingga akhir, Biro Cinta Naga selalu berada di tangan keempat putri, dan Chu Xingyun tidak ikut campur sama sekali. Nama, itu benar, Chu Xingyun, pemimpinnya, layak untuk namanya. Kalau tidak dalam kapasitas Raja Naga kelima Chu Xingyun, bagaimana bisa direndahkan menjadi pemimpin Biro Cinta Naga? Untuk ras naga lainnya, tahta situasi naga ini mungkin sangat tinggi. Tetapi kenyataannya, statusnya jauh di bawah 4 Raja Naga Laut, dan itu termasuk dalam kategori pelayan. Dalam identitas Chu Xingyun Tangtang di bawah Raja Naga Laut, bagaimana dia bisa menjadi pelayan? Chu Xingyun mungkin tidak peduli, tetapi kata-kata dan perbuatannya tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili kemuliaan dan martabat 7,2 miliar orang meraj di seluruh Laut Belanda. Dalam keputusasaan untuk membingungkan mata-mata klan iblis, bahkan jika Chu Xingyun tidak dalam mood lagi dan tidak ingin pergi lagi, dia hanya bisa memegang hidungnya dan merespons. Segera, di bawah organisasi 4 raksasa Biro Intelijen Naga Ao Ling, Ao Min, Ao Mei, dan Ao Xiu, satu demi satu, perjamuan diadakan satu demi satu. Ditemani oleh 4 gadis naga, Chu Xingyun terus menghadiri perjamuan satu demi satu. Banyak kali, perjamuan ini belum berakhir, dan Chu Xingyun harus berbalik dan pergi untuk pergi ke perjamuan berikutnya. Saat ini, identitas dan status Chu Xingyun sangat tinggi, tetapi di mata kaum bangsawan, Chu Xingyun hanyalah seorang pemuda dengan beberapa potensi. Setelah semua, sudah lama sejak pertempuran klan setan naga, tapi Chu Xingyun masih belum melakukan apa-apa. Alasan mengapa dia bisa menjadi pemimpin Biro Cinta Naga kali ini bukan karena dia sangat berbakat dan mampu, ini sepenuhnya karena Ao Yun ini memiliki penampilan yang sangat baik dan terpesona oleh 4 putri. Makan nasi lunak, itu benar, di mata semua bangsawan, Chu Xingyun murni bergantung pada 4 putri. Kalau tidak, kapan Biro Situasi Naga ini, giliran bocah berbulu seperti itu? Oleh karena itu, di atas rangkaian jamuan makan, meskipun di permukaan, semua anak-anak dari suku naga sangat sopan kepada Chu Xingyun. Tetapi pada kenyataannya, penghinaan dan penghinaan di mata mereka hampir tidak tersamar. Untungnya, Chu Xingyun telah mengalami banyak hal, pikirannya telah tenang. Chu Xingyun tidak peduli bagaimana orang lain memikirkannya. Orang normal tidak peduli dengan semut di pinggir jalan, mata seperti apa yang dia lihat. Sangat disayangkan bahwa meskipun Chu Xingyun tidak peduli, dia tidak ingin menyusahkan orang lain. Namun bukan berarti orang lain tidak menyusahkannya. Ao Ling, Ao Xiu, Ao Min, dan Ao Mei, 4 wanita cantik dari suku naga, pengagumnya ada di seluruh naga. Secara khusus, generasi muda suku naga mendambakan kecantikan mereka, berharap bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk membuat banyak orang yang berdiri. Tentu saja, masih banyak orang yang menyukai klan naga Junji yang sangat menyukai dan mencintai keempat putri. Sebagai pemimpin Biro Cinta Naga, identitas dan status Chu Xingyun sangat mulia. Oleh karena itu, meskipun semua orang membenci Chu Xingyun, tidak ada yang berani memprovokasi dan mempermalukan Chu Xingyun secara langsung. Namun di latar belakang, banyak gosip dan kata-kata, tetapi menyebar dengan santai. Makan nasi lunak mengandalkan posisi wanita, nepotisme. Berbagai kata dan kalimat yang sangat buruk telah ditambahkan ke kepala Chu Xingyun. Menghadapi ini, Chu Xingyun sangat kesal. Meskipun di permukaan ia pergi ke pesta di mana-mana, setiap kali ia mabuk. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun sedang sibuk bekerja bahkan ketika dia sedang minum. Melalui ilusi meraj, Chu Xingyun terus-menerus mendiskusikan tindakan selanjutnya dengan 4 Raja Naga Laut.
Selain itu, agen rahasia dari klan Meraj juga terus-menerus meneruskan informasi nenek moyang kuno dan orang-orang dari darah naga dan setengah iblis ke tangan Chu Xingyun. Di permukaan, Chu Xingyun hampir mabuk dan memimpikannya kematian, dan dia bingung setiap malam. Tetapi pada kenyataannya, setiap saat, kekuatan spiritual utama Chu Xingyun terkonsentrasi dalam pekerjaan yang rumit. Bahkan, Chu Xingyun tidak tahu jenis anggur apa yang dia minum dan jenis makanan apa yang dia makan. Menghadapi gosip, penghinaan dan pelanggaran Chu Xingyun, Ao Ling, Ao Min, Ao Xiu, Ao Mei semua sangat marah. Jika mereka bisa, mereka ingin mengambil gambar dan mengajari mereka para penjahat yang tak tahu malu dan tidak tahu malu. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa dan Chu Xingyun sudah dimarahi seperti ini. Jika mereka menembak, alih-alih Chu Xingyun mengajar orang-orang itu bahkan akan lebih dapat diandalkan. Chu Xingyun makan nasi lembut bergantung pada klaim wanita. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, hari ini, pada perayaan berdirinya Biro Cinta Naga selama 100.000 tahun, beberapa orang akhirnya berdiri dan berdiri tegak. Setelah 3 putaran anggur, 5 rasa. Sebagai pemimpin Biro Cinta Naga, pada perayaan berdirinya Biro Cinta Naga selama 100.000 tahun, Chu Xingyun tentu saja akan menerbitkan roti panggang. Namun, ketika Chu Xingyun memegang gelas anggur di tangannya dan berdiri di atas panggung tinggi, bersiap untuk bersulang. Sebuah klan naga dengan jubah merah berapi-api dan mahkota naga api di kepalanya tiba-tiba berdiri. Berbicara secara logis, ketika pemimpin Biro Longqing mengeluarkan roti panggang, semua orang seharusnya tidak bisa bergerak sesuka hati, dan mereka tidak boleh berbicara dengan santai. Namun, jelas bahwa klan naga berapi-api Junji telah bersabar terlalu lama dan tidak tahan lagi. Menatap platform tinggi, memegang gelas anggur, Chu Xingyun, yang berencana untuk bersulang tanya kamu. Melihat pria muda dengan warna merah acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, sebelum mengajukan pertanyaan Anda harus melaporkan nama Anda terlebih dahulu. Apakah Anda bahkan memahami aturan ini? Kamu, saya, mendengar kata-kata Chu Xingyun, pemuda merah tiba-tiba berhenti berbicara. Terlalu marah, dia benar-benar mengabaikan banyak etiket naga, sehingga dia ditangkap oleh Ao Yun. Hanya saja meskipun itu memang kekasarannya, karena kebencian di dalam hati terlalu banyak dan terlalu dalam, pemuda berbaju merah itu tidak saja tidak memeriksa diri sendiri, tetapi bahkan lebih membenci Ao Yun. Mengepalkan giginya dengan erat, pemuda berbaju merah itu meraung dan berkata, kamu adalah pemimpin urusan naga yang luar biasa, apakah kamu harus memintaku untuk mendaftar, apakah kamu tahu siapa aku? Di antara kata-kata itu, pria muda berbaju merah itu mencibir dengan senyum menghina dan menggelengkan kepalanya. Dengan cara ini, orang-orang yang bergantung pada wanita pada akhirnya tidak mampu. Kata-kata pria muda berbaju merah baru saja jatuh, dan 4 suara mengoceh berdering hampir bersamaan. Dengan suara melengking, Ao Ling, Ao Min, Ao Xiu, Ao Mei berdiri pada saat yang sama, dan memandang dengan marah kepada pemuda berbaju merah itu. Sebelum menunggu keempat wanita itu berbicara, Chu Xingyun melambaikan tangannya dengan keras dan menghentikan mereka. Meskipun hatinya sangat kesal dan bahkan marah, keempat gadis itu benar-benar mematuhi perintah Chu Xingyun. Kata-kata, tindakan, dan tindakan Chu Xingyun telah sepenuhnya menaklukkan mereka, jadi, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan dengan perintah Chu Xingyun adalah mematuhi. Bahkan, biarkan saja mereka. Sekarang, bahkan Raja Empat Lautan hampir mematuhi pendapat dan saran Ao Yun, tidak berani sedikit acuh tak acuh, apalagi kekerasan. Setelah menghentikan 4 wanita, Chu Xingyun menoleh dan menatap pria muda itu dengan warna merah. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, pertama-tama, tidak ada yang layak saya pahami dan ingat. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, kedua, menurut logika Anda, karena 4 Raja Naga Laut mengenal semua orang, maka ketika mereka bertemu di masa depan, apakah mereka perlu melihat upacara dan tidak perlu melaporkan? Kamu, saya, mendengar kata-kata Chu Xingyun, pemuda merah tiba-tiba menarikku. Orang-orang yang hadir di sini pada dasarnya tahu 4 Naga Laut. Namun meski begitu, ketika Anda melihat keempat Raja Naga Laut, Anda tetap harus jujur dan mengikuti aturan. Ambillah Ao Ling sebagai contoh, bahkan jika Anda pergi untuk melihat ayahnya tercinta dan Raja Naga dari Laut Cina Timur, maka Anda harus memberi hormat-hormat, dan kemudian dengan hormat mengatakan Ao Ling telah melihat ayahnya. Kalau tidak, itu tidak sopan, yaitu, tidak ada kinerja bimbingan belajar, yang harus ditolak dan dihina. Sekarang, Chu Xingyun mengambil etiket untuk berbicara tentang hal-hal dan langsung mendorong pemuda itu merah putus asa. Untuk sesaat, pemuda berbaju merah itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata, siapa bilang aku tidak mengerti etiket, kamu bisa keluar dan bertanya tentang hal itu, aku selalu menjadi orang yang seremonial. Di antara pidatonya, pria muda berbaju merah itu berhenti dan menatap Chu Xingyun sambil tersenyum, alasan mengapa saya tidak melaporkan nama itu bukan karena saya tidak mengerti etiket. Saya hanya ingin menyelidiki dan melihat apakah Anda pantas menerimanya. Duduklah di tempatmu sekarang. Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun berkata, ternyata alasan mengapa Anda tidak melaporkan nama itu, hanya berpikir saya tidak pantas duduk di tempat saya sekarang, saya ingin mengunjungi saya secara pribadi.
Benar-benar, mendengar kata-kata Chu Xingyun, pemuda berbaju merah mengangguk dan berkata, ya itu benar. Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengetahui siapa nama belakang saya, di mana saya tinggal, dan spesialisasi apa. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, baiklah, karena itu, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di antara kata-kata itu, wajah Chu Xingyun berubah secara drastis, dan dia berteriak dengan marah, ayo. Beri aku orang ini yang tidak sopan, mengabaikan hukum dan peraturan ras naga, dan dengan sengaja mengganggu perayaan, tangkap aku. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, di sekitar aula, dua penjaga naga emas dengan cepat melompat keluar, langsung memutar lengan pemuda itu merah, dan menekannya ke tanah. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah tiba-tiba. Hentikan itu. Pada saat berikutnya, dalam kemarahan, seorang jenderal naga mengenakan baju besi merah, mengenakan helm merah dan pedang berapi-api yang tergantung di pinggangnya, berdiri dengan ganas. Melihat Chu Xingyun dengan dingin, sang jenderal naga berseragam, Chu Xingyun berkata, kenapa kamu punya pertanyaan? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, sang jenderal naga berkata, meskipun dia berbicara banyak kekasaran, bagaimana bisa kamu berdosa karena kata-kata? Orang berdosa karena kata-kata. Dengan senyum dingin, Chu Xingyun berkata, memandangmu juga bakat, seperti pahlawan, tapi aku tidak memikirkannya. Ternyata itu telur yang membingungkan. Apa, kamu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, jenderal baju besi merah tiba-tiba marah. Sebelum menunggu pihak lain untuk berbicara, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata dengan sinis, posisi saya disegel oleh 4 Raja Naga Laut. Saya layak untuk duduk di posisi ini. Karena Raja Naga Laut 4 akan ditaklukkan, bagaimana Anda bisa menunggu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, jenderal baju besi merah tiba-tiba menarik napas. Sebagai imbalan untuk perdamaian, ini mungkin bukan kejahatan besar. Tetapi sekarang, pada saat Perang Iblis Naga, siapapun yang meragukan Raja Naga dari 4 lautan dan mempublikasikannya di depan umum akan dianggap pemberontak, sebagai mata-mata yang merencanakan untuk menumbangkan ras naga, dan dieksekusi. Melihat dengan dingin pada pria muda berbaju merah, dan kemudian pada jenderal baju besi merah, Chu Xingyun berkata, dia tidak hanya mempertanyakan penggunaan 4 Raja Naga Laut, tetapi juga mencoba mengganti 4 Raja Naga Laut dan menyelidiki dengan saya. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi tidak dihormati, pengkhianat yang tidak ingin menang, jangan langsung menerimanya, apakah Anda masih ingin saya memanjakannya? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, jenderal baju besi merah terdiam. Memang, bahkan jika semua orang tidak puas, itu tidak bisa dikatakan. Bahkan jika harus dikatakan, itu juga di rumah Anda sendiri dan dengan orang terdekat Anda. Tapi sekarang, pada perayaan Biro Cinta Naga, di depan umum mempertanyakan penggunaan Raja Naga 4 Laut, dan masih berbicara dengan suara keras, memang melangkah lebih jauh untuk menyelidiki pemimpin Biro Cinta Naga pribadi Naga 4 Laut Naga. Raja Naga 4 Laut, Raja Klan Naga tidak dapat dipertanyakan dan difitnah. Terutama di musim gugur kelangsungan hidup kritis naga ini bahkan tabu. Jika klan naga tidak bisa bersatu, bagaimana bisa mengalahkan klan iblis? Karena itu, semua orang, benda, dan benda yang mencoba menghancurkan kesatuan naga, mencoba mengacaukan dan bahkan menumbangkan naga dari dalam akan sepenuhnya hancur. Setelah menarik napas panjang, jenderal naga itu berkata dengan keras, ya, aku akui, saya pikir itu tidak bijaksana, tetapi Anda juga tahu bahwa dia didorong oleh kata-kata Anda dan dipaksa ke sana tidak dengan tulus. Pikirkan juga begitu. Menghadapi pihak lain, Chu Xingyun mengangkat bahu dan mengangguk, saya tahu apa yang Anda katakan. Jika dia benar-benar berpikir seperti itu, saya tidak akan memerintahkan seseorang untuk menjatuhkannya, tetapi seret langsung ke platform pemotongan naga Cut. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, hati orang banyak di tempat itu membeku, seolah-olah ada guru yang tak terhitung jumlahnya meledak di pikirannya. Sampai saat ini, semua bakat akhirnya menyadari bahwa tidak peduli seberapa membenci Anda, bagaimana memandang rendah Aoyun ini, ia berkuasa dan dapat dengan mudah membunuh keberadaan mereka. Untuk waktu yang lama, meskipun komentar Aoyun tentang dunia luar selalu diabaikan, sepertinya dia tidak tahu sama sekali. Jelas pendekatan Chu Xingyun memberi mereka ilusi bahwa Chu Xingyun tidak tahu apa yang mereka katakan. Atau, bahkan jika mereka tahu persis apa yang mereka katakan, tidak ada cara untuk membawanya. Jika tidak, jika Chu Xingyun benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar dan benar-benar tahu apa yang mereka katakan, bagaimana dia bisa menikmati itu? Dalam keheningan, Chu Xingyun melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan dingin, saya sudah tahu semua komentar dan evaluasi Anda untuk saya sepanjang waktu. Dengan senyum dingin, Chu Xingyun berkata, bahkan, siapa pada jam berapa, di mana, dan dengan siapa, apa yang saya katakan, saya semua tahu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, jenderal baju besi merah tidak bisa membantu tetapi tertegun, wajahnya luar biasa. Tapi pikirkan baik-baik, karena orang sudah tahu apa yang dibicarakan semua orang, maka tentu saja mereka tahu siapa yang mengatakannya. Dengan identitas dan status Chu Xingyun, dan hak-hak yang dia miliki di tangannya, dia pasti akan tahu selama yang dia inginkan.
Melihat ekspresi terkejut Jenderal Baju Besi Merah, Chu Xingyun berkata, apa yang Anda katakan tentang saya secara pribadi, saya bisa berpura-pura tidak tahu, tetapi Anda tidak boleh berada di depan umum, mengatakannya di depan umum. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun melanjutkan, saya bisa memaafkan kebodohan dan ketidaktahuan Anda, dan saya bisa memahami suasana hati Anda. Saya tidak peduli tentang itu, saya tidak menyalahkan Anda, tetapi hukum dan peraturan keluarga naga tidak bisa. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun memalingkan kepalanya dengan ganas, menghadapi dua pengawal naga emas yang mengawal pemuda berpakaian merah, bawa dia padaku dan dipenjara. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan dengan sungguh-sungguh, segera mulai jaringan anti mata-mata, periksa untuk saya, dan periksa semua 18 generasi leluhurnya, dan biarkan kecurigaan sekecil apapun terhindar. Menghadapi perintah Chu Xingyun, kedua pengawal naga emas menanggapi dengan hormat, lalu menyeret pemuda itu merah dan berbalik dan berjalan pergi. Lambat, perlambat, melihat adegan ini, Jenderal Baju Besi Merah tiba-tiba menjadi cemas. Pria muda berbaju merah ini sebenarnya yang dibawanya, dan identitasnya juga cukup istimewa, itu adalah istri dan paman dari Jenderal Baju Besi Merah ini. Kali ini, jika dia tidak dapat dengan aman membawanya kembali, bagaimana dia bisa memenuhi permintaan istrinya? Istri dan pamannya, tetapi saudara favorit istrinya. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, dalam pertempuran dengan klan iblis, istrinya terluka parah dan sekarat untuk menyelamatkannya. Sebelum kematiannya, istrinya yang sudah meninggal memintanya untuk merawat adik lelakinya. Di hadapan permintaan istri yang sudah meninggal itu, dia tidak bisa membiarkan naga itu melakukan apapun. Dalam kecemasan, Jenderal Baju Besi Merah meraung dengan marah, kamu jelas tahu bahwa dia hanya dalam kecemasan, dan kamu dipaksa untuk berbicara dengan kesedihan, mengapa repot dengan dia? Di antara kata-kata itu, Jenderal Baju Besi Merah melangkah keluar dan berhenti di depan dua pengawal naga emas. Melihat Chu Xingyun dengan dingin, Jenderal Baju Besi Merah berkata, kamu cukup bagus, tetapi pada kenyataannya, semua orang yang duduk di sini tahu bahwa kamu untuk penggunaan pribadi dalam senjata publik, dan permusuhan pribadi. Untuk penggunaan umum, lembaran permusuhan pribadi. Dihadapkan dengan tuduhan Jenderal Baju Besi Merah, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas, dan berkata, yang disebut orang jujur itu jujur, orang yang jelas-jelas, sepanjang waktu, saya tidak ingin menjelaskan, tapi sekarang, sepertinya tidak menjelaskan tidak mungkin. Petik 2. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, oke, kamu biarkan dia pergi sekarang. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, kedua Jin Longwei segera melepaskan pemuda itu dengan warna merah, tapi bukannya pergi, dia mundur selangkah dan berdiri di sana dengan dingin. Memutar kepalanya, Chu Xingyun menatap pria muda berbaju merah dan berkata, untuk saat ini, kami tidak akan berbicara tentang etiket, juga tidak sopan, dan mengganggu upacara. Mari kita bicarakan, tuduhan dan evaluasi Anda tentang saya. Karena ketakutan, pemuda berbaju merah itu mungkin memiliki saudara ipar yang bisa diandalkan, jadi dia tidak takut pada Chu Xingyun. Melihat dengan bangga pada Chu Xingyun, pemuda berbaju merah itu berkata, kenapa aku hanya diizinkan untuk melakukannya, tidak bisakah kita mengatakannya? Melihat dingin pada pria muda berbaju merah, Chu Xingyun berkata, kamu terus mengatakan bahwa aku mengandalkan wanita sebagai atasan, dan terus mengatakan bahwa aku makan nasi lunak. Bukti apa yang kamu miliki? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, pemuda merah tiba-tiba menarik saya. Alasan mengapa dia begitu marah adalah karena tidak ada bukti untuk berdiri dan keras kepala. Terutama, kesimpulan ini jelas masuk akal dan tidak ada penjelasan lain yang lebih baik. Selain itu, karena semua orang mengatakan demikian, pasti ada alasan dan bukti. Yang disebut trio menjadi harimau, dan ketika ada lebih banyak orang, dia mempercayainya. Tetapi sekarang, ketika dia berhadapan dengan klien dan dia diminta untuk memberikan bukti, dia langsung bodoh. Semua yang dia tahu terdengar, dari mana dia mendapatkan bukti. Melihat pria muda berbaju merah, Chu Xingyun berkata, dan, Anda mengatakan saya mengandalkan wanita untuk menjadi superior, dan saya tidak memiliki kemampuan, jadi bolehkah saya bertanya, apakah Anda tahu apa yang biasanya saya lakukan? Dapatkah Anda memberitahu saya di mana saya tidak kompeten dan di mana tidak mampu? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, pemuda berbaju merah tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat pria muda dengan warna merah dingin, Chu Xingyun berkata dengan dingin, kamu baru saja berkata, kamu tidak mendaftar, hanya ingin menguji saya, lihat apakah saya tahu siapa kamu. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik. Sejujurnya, Chu Xingyun tidak benar-benar tahu siapa orang ini, atau bahkan apa yang dia katakan dan lakukan. Tapi sekarang adalah sekarang. Saya tidak tahu sekarang, itu tidak berarti saya tidak tahu sekarang. Hanya pertama kali pemuda berbaju merah berdiri dan membuat masalah, Chu Xingyun mengirimkan gambarnya ke Mirage. Meskipun waktunya tidak lama, di dalam kota naga, agen mata-mata Chu Xingyun dari klan Mirian telah bertindak. Sebagai lokasi Biro Cinta Naga, sebagai kota tempat Chu Xingyun tinggal, di kota naga. Spionase Mirage adalah yang paling banyak.
Belum lagi mata-mata lainnya, hanya mengikuti Chu Xingyun dan mendengarkan mata-mata teratas yang dikirim oleh Chu Xingyun setiap saat, ada lebih dari 3.000. Selain itu, di masa lalu, meskipun Chu Xingyun tidak terlalu memperhatikan komentar ini. Tapi Chu Xingyun tidak peduli, itu tidak berarti Ao Ling, Ao Min, Ao Xiu, Ao Mei, tidak peduli atau peduli. Oleh karena itu, di Biro Longqing, penyebar berbagai berita sebenarnya di bawah kendali. Begitu Chu Xingyun marah dan siap melawan, mereka dapat memberikan informasi kapan saja, dan bahkan datang dengan bukti. Meskipun hanya sedikit waktu telah berlalu, spionase klan Meraj telah memperoleh semua kecerdasan pemuda berwarna merah dan jenderal baju besi merah dari Dragon Love Bureau. Dan, pada saat ini, semua informasi telah disortir, diringkas ke dalam Meraj, dan diserahkan kepada Chu Xingyun. Sebenarnya, jika tidak Anda tahu, meskipun Chu Xingyun tidak benar-benar tahu siapa itu. Tapi sekarang, dalam waktu yang singkat Chu Xingyun bahkan tahu berapa umur orang itu untuk tidak mengompol. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun tahu semua ini, tidak bergantung pada cubitan. Chu Xingyun bisa mengumpulkan semua informasi yang dia inginkan dengan begitu cepat, mengandalkan kemampuan pihak lain untuk bertanya, tetapi dia punya. Melihat pria muda dengan warna merah dingin, Chu Xingyun berkata, namamu panjang dan yang berikutnya adalah kakak iparmu Ao Yu. Aku salah. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Long Qi tiba-tiba membelalakan matanya. Dia tidak berharap bahwa Chu Xingyun tidak hanya mengenalnya, tetapi bahkan namanya, dan fakta bahwa Ao Yu adalah saudara iparnya. Melihat Long Qi dengan dingin, Chu Xingyun melanjutkan, sejak masa lalu, Anda telah mengadakan 13 jamuan secara pribadi. Di setiap perjamuan, Anda telah memperbanyak berita palsu terhadap saya berkata benarkan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, naga itu tercengang dan ketakutan. Jika memungkinkan, Long pasti akan dengan tegas menyangkalnya dan dengan tegas menolak untuk mengakuinya. Tetapi masalahnya adalah bahwa ada terlalu banyak orang menghadiri perjamuan itu, percuma jika dia tidak mengakuinya. Jika pihak lain tidak memiliki bukti absolut, bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Melihat Long Qi, Chu Xingyun melanjutkan, mengapa perlu aku mengulangi semua pernyataan yang Anda sebarkan di sini? Menggelengkan kepalanya dengan keras, sekarang, Long Qi sedikit sadar. Meskipun orang-orang di sekitarnya telah menyerang Chu Xingyun untuk waktu yang lama, mengatakan bahwa dia sangat buruk, itu salah, mengandalkan wanita itu untuk mengambil supremasi, dan makan makanan lunak atau sesuatu. Tetapi pada kenyataannya, ketika memikirkannya sekarang, dia sama sekali tidak mengenal Chu Xingyun, dan dia bahkan belum pernah melihatnya. Dia bahkan tidak tahu orang seperti apa sebenarnya Chu Xingyun, apakah dia benar-benar makan nasi lunak atau apakah dia benar-benar bergantung pada wanita. Di masa lalu, dia selalu berkata di rumahnya sendiri, dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa masalahnya tidak terlalu besar. Faktanya, 90% orang yang berpartisipasi dalam perayaan hari ini mengatakan hal yang sama. Dan Ao Yun tidak peduli tentang itu, juga tidak mengejar itu. Tetapi sekarang, ketika dia menanyai para pihak di depan umum, dia tercengang ketika orang lain memintanya untuk menghasilkan bukti. Membuka mulutnya, naga itu berkata dengan keras, karena semua orang mengatakan hal ini kepadamu, itu pasti masuk akal. Jika tidak ada angin atau ombak, kamu pasti memiliki sesuatu yang salah. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, semua orang berkata, haruskah itu benar? Lalu jika semua orang sekarang mengatakan kamu sialan, bisakah aku menyeretmu keluar dan memotongnya? Dengan keras kepala menatap Chu Xingyun, Long dan berkata, tapi, aku seharusnya tidak peduli, dan semua orang tidak berpikir aku harus peduli. Melihat naga dan menolak untuk mengakuinya, Chu Xingyun melihat ke atas dan menatap para VIP di sekitarnya. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, orang ini tak terlihat, secara terbuka mempertanyakan otoritas 4 Raja Naga Laut, melakukan kekacauan, haruskah dia dibunuh? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, semua orang yang hadir tidak nyaman seperti memakan lalat mati. Karena Chu Xingyun bertanya di tempat, mereka harus menjawab di tempat. Tetapi bagaimana Anda menjawab? Jika Anda tidak menjawab, atau mengatakan Anda tidak boleh membunuh, itu benar-benar membosankan, hanya untuk mendapati diri Anda canggung. Ini adalah lobi Biro Intelijen Naga. Mereka tidak menjawab, atau apapun yang mereka jawab, harus di bawah pengawasan Biro Intelijen Naga. Setelah Raja Laut 4 Laut mengetahui bahwa mereka tidak akan menjawab, atau mereka tidak boleh membunuh, dalam menghadapi pertanyaan terbuka tentang keberadaan Raja Laut Naga 4, apa hasilnya? Bahkan, tidak perlu bagi 4 Raja Naga Laut untuk berbicara, bos mereka, untuk menyenangkan, atau menyalahkan Raja Naga 4 Laut, secara alami akan membunuh mereka. Dan yang paling penting, kota naga tepat di sebelah Istana Naga Laut Timur, dan Raja Naga 4 Laut kini berada di dalam Istana Naga Laut Timur. Mungkin, pikiran 4 Raja Naga Laut terselubung di langit, semua kata dan perbuatan mereka ada di bawah mata keempat Raja Naga Laut. Karena itu, sampai sekarang, kecuali Anda bosan. Atau, saya pikir hidup saya terlalu mulus, jadi temukan diri Anda canggung.
Kalau tidak, dalam menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, semua orang harus memberikan jawaban, dan hanya memberikan jawaban yang diinginkan Chu Xingyun. Tiba-tiba, sebuah suara yang tajam berhembus kencang. Pria yang tidak dihormati ini, pada saat yang sulit untuk klan naga, mengganggu kesatuan klan naga dan membunuh. Mendengar suara ini, semua orang tiba-tiba pulih. Sialan, bunuh, bunuh. Pada saat berikutnya, semua orang membuka tenggorokannya, seakan takut orang lain tidak akan mendengarnya, dia berteriak ngeri. Mendengarkan suara membunuh pegunungan di sekitarnya yang memanggil tsunami, naga itu tiba-tiba tampak pucat. Sampai saat ini, dia tidak mengerti mengapa semua orang berpikir dia harus dibunuh. Di antara mereka yang berteriak dengan leher memerah dan tebal, banyak dari mereka adalah teman baiknya. Bahkan, banyak orang yang kolusinya. Jika bukan karena mereka untuk merangsang dia, membingungkannya, atau bahkan mengaduknya, dia tidak akan benar-benar berdiri hari ini. Melihat Long Qi dengan dingin, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana? Sekarang semua orang berpikir kamu harus dikutuk, maka bisakah aku memesan sekarang dan menyeretmu ke bawah?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Long Qi akhirnya panik dan berbalik untuk melihat Ao Yu. Menghadapi bantuan istri dan pamannya, Ao Yu harus berdiri lagi. Dengan tinju di depan Chu Xingyun, Ao Yu berkata, "Naga itu muda dan bodoh, tidak bisa dibedakan, tergila-gila oleh orang lain, dan mengatakan apa yang seharusnya tidak dikatakannya. Di sini, saya minta maaf kepada Anda atas namanya." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Tanpa permintaan maaf, saya tidak marah padanya, saya juga tidak ingat membencinya, jika dia bisa hidup tanpa terluka sampai sekarang." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ao Yu tiba-tiba tampak gembira dan mengepalkan tinjunya, "Terima kasih. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Aku akan mendidik diriku sendiri kali ini." Sebelum menunggu Ao Yu selesai berbicara, Chu Xingyun dengan kasar menyelidiki dan memotongnya. Melihat Ao Yu dengan dingin, Chu Xingyun melanjutkan, "Aku masih mengatakan itu, dari sudut pandang pribadi, aku tidak marah padanya, dan tidak peduli dengan apa yang dia katakan dan lakukan." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun dengan keras mengangkat wajahnya, matanya memancarkan cahaya dingin. Melihat Long Qi dan Ao Yu dengan dingin, Chu Xingyun berkata, "Jika Long Qi hanya berbicara di rumah, tetapi hanya untuk teman dan keluarga, maka saya tidak akan meminta pertanggungjawabannya." Shen Han memandang Ao Yu, Chu Xingyun menunjuk ke tanah di kakinya dan berkata, "Tapi, dia seharusnya tidak mengatakannya di sini, dia seharusnya tidak berada di depan umum, dan berbicara secara terbuka." Meluruskan dadanya dan mengangkat kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan suara nyaring, "Aku bisa memaafkannya, tetapi klan naga tidak akan memaafkannya, aku bisa memaafkannya, tetapi peraturan klan naga tidak akan memaafkannya." Mendengarkan kata-kata keras dan ganas Chu Xingyun, kulit Ao Yu berubah seketika. Melihat dingin pada Ao Yu dengan pakaian merah dan baju besi merah, dengan pedang merah di pinggangnya, Chu Xingyun melanjutkan, "Saya tahu bahwa sebagai seorang jenderal naga, Anda pernah membuat kekayaan untuk naga, tetapi karena ini, Anda lebih hukum ras naga harus diperhatikan." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan benar, "Di musim gugur naga yang berbahaya ini, sebagai jenderal naga, Anda harus memimpin dengan memberi contoh. Kakak ipar selamatkan saya. Kakak ipar, selamatkan aku." Melihat bahwa Chu Xingyun tidak membeli wajah kakak iparnya, dia bersikeras untuk menghukumnya, dan Long akhirnya menjadi takut. In Long Qi ingin datang, jika bahkan Ao Yu tidak bisa melindunginya. Jadi, begitu dia jatuh ke tangan Ao Yun, dia harus melepaskan 3 lapis kulit bahkan jika dia tidak mati. Melihat naga dan tatapan menyedihkan itu, Ao Yu ingin melepaskannya. Tapi sungguh tidak peduli apa yang dia katakan, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Jiu Quan, istrinya yang sudah meninggal. Memikirkannya, Ao Yu menggertakkan giginya dan berkata dengan datar, "Aku tahu naga itu dan melakukan hal yang salah, tapi, aku benar-benar tidak bisa mengabaikannya, kamu mengatakannya, bagaimana kamu membiarkannya pergi?" Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Mengapa kamu tidak mengerti? Bukannya aku menolak untuk memaafkannya, itu adalah hukum dan peraturan keluarga naga, dan aku tidak ingin memaafkannya." Dengan giginya yang terkatup rapat, Ao Yu memandang Chu Xingyun dengan maut, "Jadi, aku akan menggunakan semua akalku yang terakumulasi sebagai imbalan atas keselamatannya. Bagaimana menurutmu?" "Pantas." Mendengar kata-kata Ao Yu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pahala baik dan buruk." Keduanya seharusnya tidak bingung. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengerutkan kening dan jatuh ke dalam perenungan. Meskipun di permukaan, Chu Xingyun berpikir. Tetapi pada kenyataannya, dia memasukkan pikirannya ke ilusi Fata Morgana, membaca informasi Ao Yu. Berbicara tentang ini, Ao Yu benar-benar bukan orang luar, sepupu Ao Mei, tentara Yanlong di telapak laut Cina Selatan, dalam pertempuran dengan klan iblis, ia telah membuat prestasi luar biasa. Tunggu, Yanlong Legion. Melihat informasi Ao Yu, Chu Xingyun tiba-tiba melihat Legion Yanlong, 4 karakter ini. Ribuan pikiran tiba-tiba muncul dari pikiran Chu Xingyun saat pikiran itu berbalik. Setelah kontemplasi yang lama, akhirnya, Chu Xingyun mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Chu Xingyun berkata, "Jika kamu berubah ke orang lain, aku toh tidak akan mundur, tapi
Aku merindukan istrimu, kontribusi kamu pada naga, dan perasaanmu yang sebenarnya untuk istrimu, aku bisa melepaskan lewati dia kali ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ao Yu tiba-tiba membuka matanya. Tentu saja, Ao Yu bukan anak berusia 3 tahun. Dia sangat jelas, tidak sulit untuk menjaga naga, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk berpikir tentang tidak membayar harga. Di tengah pikiran, Ao Yu mengepalkan tinjunya pada Chu Xingyun dan berkata, terima kasih atas kemurahan hatimu, bagaimanapun aku harus. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, jangan terburu-buru dan bahagia dulu. Meskipun aku tidak akan menghukumnya, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ao Yu terkejut dan curiga. Dia tidak mengerti apakah Chu Xingyun telah membiarkan Long Ji lewat atau dia tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Melihat wajah Ao Yu yang bingung, Chu Xingyun berkata, sejak Long mengatakan bahwa aku tidak layak mengandalkan seorang wanita, dan adalah orang yang memiliki makanan ringan dan tidak memiliki kemampuan, maka aku tidak bisa memperlakukannya sebagai tidak pernah terdengar. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun memalingkan kepalanya ke arah naga dan melihatnya sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu bergabung dengan Biro Cinta Naga dan jadilah sekretarisku dulu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Long Qi tiba-tiba mencari bantuan dan melihat ke arah Ao Yu. Melihat sikap ragu-ragu Ao Yu, Chu Xingyun berkata, jika saya menyakitinya, bahkan jika Anda membawanya pergi, dia akhirnya akan terluka oleh saya, percayalah. Anda tidak dapat melindunginya. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, alasan mengapa saya tinggal bersamanya adalah untuk membiarkannya melihatnya sendiri. Apakah saya seorang wajah putih kecil yang bergantung pada seorang wanita untuk makan nasi lunak? Menghadapi Chu Xingyun, Ao Yu akhirnya mengangguk. Mulai sekarang, dia sebenarnya ingin mengerti. Seperti kata Ao Yun, jika pihak lain bertekad untuk membunuh naga, dia tidak bisa melindunginya. Sekarang, karena Ao Yun menahannya di sisinya, dia pasti tidak mencoba membunuhnya, tetapi punya rencana lain. Yang paling penting adalah sebagai sepupu Ao Mei, Chu Xingyun masih harus menjual wajahnya. Hanya melihat wajah Ao Mei, Chu Xingyun tidak akan pernah membunuh Long dan paling-paling, memberinya rasa pahit. Jika Long Jie hanya menderita sedikit dan bisa mengungkap masalah ini, Ao Yu masih sangat puas. Melihat bahwa Ao Yu tidak lagi keberatan, Chu Xingyun melihat sekeliling dalam lingkaran. Di bawah perhatian semua orang, Chu Xingyun berkata, meskipun naga telah melanggar hukum naga tapi pada saat ini kelangsungan hidup naga yang kritis, saya mengubah hukuman naga untuk reformasi tenaga kerja. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melihat sekeliling lagi selama seminggu, dengan sinis berkata, mulai sekarang, tidak peduli apakah itu publik atau pribadi, akan ada desas-desus, begitu saya diberitahu, semua tenaga kerja akan diubah. Setelah berbicara, Chu Xingyun juga malas bersulang dan berbalik dari platform. Melihat punggung Chu Xingyun, semua orang tiba-tiba tersenyum pahit. Sekarang pikirkanlah, sebagai pemimpin Biro Cinta Naga, tetapi jika ada yang ingin tahu, bagaimana itu bisa disembunyikan. Orang-orang bermurah hati dan tidak peduli tentang mereka, tetapi mereka tidak bermaksud bahwa mereka bisa tidak bermoral dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Hari ini, Long Qi mengingatkan semua orang dan memberi contoh. Mulai sekarang, jika ada yang berani bicara omong kosong, orang lain mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Biro Cinta Naga, di dalam aula kepala. Chu Xingyun duduk tinggi di atas takhta. Di depan Chu Xingyun, ada naga berwarna merah, dan ekspresi bangga berdiri di sana, ekspresi pantang menyerah. Omong-omong, naga ini benar-benar pria. Orang tua Long Qi meninggal lebih awal dan tinggal bersama saudara perempuannya begitu dia ingat. Nama saudara perempuan Long Qi adalah Long Xin, dan dia adalah salah satu jenderal naga yang paling terkenal. Long Xin dapat dikatakan sebagai kakak perempuan dan seorang ibu lagi, dia telah tumbuh dewasa dan mengangkat naga sepanjang jalan. Untuk Long Qi, ibu Long Xin lebih dari saudara perempuannya. Dengan pecahnya perang naga dan iblis, Long Xin meninggal dengan murah hati untuk menyelamatkan Ao Yu. Sebelum dia meninggal, satu-satunya harapan Long Xin adalah berharap agar Ao Yu bisa merawat kakaknya. Jadi, dari memori, Long Qi tinggal di tempat. Ketika dia muda, Long Xin yang memanjakannya. Ketika dia dewasa, Ao Yu mulai memanjakannya lagi. Di bawah kesenangan yang berlebihan, Long Qi menjadi pria. Untungnya, meskipun pria itu agak muda, sifat Long Qi tidak buruk. Yang disebut orang-orang berkumpul bersama, dan berbagai hal terbagi menjadi kelompok-kelompok. Mengikuti Long Xin dan Ao Yu, bahkan jika Long ingin belajar dengan buruk, tidak ada panutan. Karena itu, meskipun naga itu berani, ia memiliki rasa keadilan dan semangat pengorbanan. Kali ini, alasan mengapa dia berdiri dan memarahi Chu Xingyun sebenarnya karena perlombaan naga serta untuk menjaga keadilan bagi semua orang. Hanya saja naga itu telah dilindungi oleh Long Xin dan Ao Yu untuk waktu yang lama. Pikirannya relatif sederhana, tidak ada niat dan tidak diketahui apakah naga itu digunakan oleh orang lain. Melihat naga yang sombong, Chu Xingyun tidak berbicara lama. Aku memberitahumu. Aku tidak menerima, aku tidak akan menyerah. Kata dagu yang keras kepala dan keras kepala.
Tidak yakin. Mendengar kata-kata Long Qi, Chu Xingyun berkata, hari ini kamu menegurku di depan umum, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Long Qi menjulurkan lehernya dan berkata, karena saya berani berdiri, saya tidak takut menanggung konsekuensi apapun. Di antara kata-kata itu, Long Qi dengan bangga melintasi Chu Xingyun dan melanjutkan, adikku dan kakak iparku adalah pahlawan, dan Long Qi, meskipun tidak baik, tidak akan pernah kalah. Melihat kematian Long Qi yang murah hati, Chu Xingyun segera tersenyum pahit. Ao Yu ada di sana sekarang, dan orang ini sedikit malu-malu dengan dukungannya. Tapi sekarang, ketika tidak ada yang bisa menyelamatkannya, karakter bujangan Long Qi disorot. Mengangguk menghargai, Chu Xingyun berkata, Xing adalah tulang yang keras. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Long dengan bangga berkata, itu, keluarga naga kita, semua adalah tulang yang keras. Mengangguk-angguk, Chu Xingyun berkata, oke, ketahuilah konsekuensinya. Setelah jeda sedikit, Chu Xingyun melanjutkan, jika fakta membuktikan bahwa Anda telah melakukan kesalahan terhadap saya, apa yang Anda katakan? Anda salah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Long Qi bingung untuk sementara waktu, tetapi segera. Long Qi dengan kasar mengertakkan giginya dan berkata dengan datar, jika Anda dapat membuktikan bahwa saya telah benar-benar menganiaya Anda, maka Anda harus membunuh dan mati kotoran. Sambil menjabat tangannya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Aku sudah berjanji pada kakak iparmu dan tidak akan membunuhmu, jadi kondisi ini tidak akan berhasil. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berhenti sebentar, dan kemudian melanjutkan, selain itu, saya bisa melakukannya kapan saja jika saya ingin membunuh atau membunuhnya. Saya bisa melakukannya tanpa harus membuktikan apapun. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Long dan berkata, jika kamu membunuh, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, lalu apa pendapatmu tentang aku? Dengan senyum dingin, Chu Xingyun berkata, sebagai pria dan suami yang besar, kita harus berani menjadi berani, karena kita telah melakukannya, kita harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Long Qi menepuk dadanya dengan penuh semangat, dengan bangga mengatakan, saya Long Qi, meskipun saya tidak memiliki banyak keterampilan, tapi, jika saya salah, saya pasti akan bertanggung jawab, bahkan jika sudah mati, aku tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dengan minuman yang dalam, Chu Xingyun perlahan berdiri dan berjalan perlahan ke Long Qi. Dekat dengan telinga Long Qi, Chu Xingyun berbisik, jika fakta membuktikan bahwa Anda salah dan Anda telah salah pada saya, maka saya ingin Anda memerintahkan klan Benglong dan meletakkannya di tangan saya. Klan Dragon. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Long Qi tiba-tiba membuka matanya. Dalam pengetahuan orang awam, tentu saja, semua naga bermarga naga. Tapi sebenarnya, klan naga bukanlah naga bermarga. Klan naga yang paling murni harus bermarga Ao. Dalam hal dunia ini saja, semua nama keluarga naga adalah naga darah setengah naga. Karena itu, naga ini, sebenarnya, bukanlah klan naga darah murni, tetapi klan iblis dengan darah naga. Naga ini juga merupakan garis keturunan langsung dari naga merah dan monster kerang itu. Awalnya, saudara perempuan Long Qi memerintahkan seluruh klan Benglong. Tetapi dengan kematian saudara perempuan Long Qi, tahta klan Benglong jatuh ke tangan Long Qi. Hanya saja untuk waktu yang lama, meskipun usia naga itu tidak kecil, dia terlalu berat hati dan terlalu main-main, dan dia tidak punya niat untuk campur tangan dalam keluarga naga kerang. Oleh karena itu, sejak Long Xin meninggal dalam pertempuran, pasukan suku Benglong jatuh ke tangan Ao Yu. Dan Ao Yu, secara resmi bergabung dengan keluarga naga kerang, dan menjadi jenderal keluarga naga kerang. Dengan angkatan darat Benglong di tangannya, Ao Yu membentuk tentara Yanlong, dan dalam pertempuran dengan klan iblis, ia membuat prestasi yang hebat. Namun, meskipun Ao Yu memerintahkan pasukan klan Yanlong, tapi, kekuatan kerajaan klan Yanlong masih di tangan naga dan naga, tetapi ia tidak memiliki kesadaran dan tidak akan menggunakan hak ini. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Long Qi jelas tidak mengerti apa yang harus dilakukan suku Benglong dengannya. Dalam benak Long Qi, dia hanyalah anak kecil yang kentut. Sejak lahir, Long Qi tinggal di kota naga, dan tidak pernah berhubungan dengan keluarga naga Klam, juga tidak tahu apa yang disebut keluarga naga Klam. Sambil mengerutkan kening, ia berkata, jika Anda dapat membuktikan bahwa saya salah, maka itu bukan masalah bagi saya untuk melayani Anda. Adapun naga kerang, mereka selalu berada di bawah kendali saudara ipar saya tidak yakin. Mendengar kata-kata Long Qi, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Anda tidak perlu khawatir tentang sisi kakak ipar Anda, saya hanya bertanya kepada Anda. Jika saya dapat membuktikan bahwa Anda salah, apakah Anda ingin bertanggung jawab? Ayo. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Long Qi dengan tegas berkata, Anda bisa membuktikannya, selama Anda benar-benar bisa membuktikannya, maka saya dan keluarga Benglong akan bersumpah untuk mati setia kepada Anda, dan mati tanpa penyesalan. Mengangguk, Chu Xingyun terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dengan lambaian tangan yang besar, ilusi meraj terbentang seketika. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun menunjukkan efek aneh meraj satu persatu, dan menatap naga yang tertegun.
Segera setelah itu, di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, keduanya memasuki Laut Nether dan memeriksa pembangunan informasi keluarga Mirian. Menghadapi semua yang disajikan oleh Chu Xingyun, kesombongan Long Qi segera hancur. Terutama pada akhirnya, ketika Chu Xingyun membuka ikatan segel dan melepaskan paksaan Raja Naga, naga itu bodoh. Mulai sekarang, Long Qi juga tahu bahwa Chu Xingyun dapat duduk di posisi ini, tidak bergantung pada wanita sama sekali, bahkan tidak makan nasi lunak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.